Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita untuk bersama-sama menuju ke tempat yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Syaidul Anbiya, penghulunya para nabi, wa Sayyidul Wujud, penghulunya para wujud, wa Syaidul Ukla, penghulunya para orang-orang yang berakal. Man huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Beliau jugalah yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan menancapkan bendera keislaman yang berlafaz La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengikuti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah apa-apa itu kepadaku walaupun satu ayat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan satu kultum yang berjudul Salat Pilarnya Agama. Sungguh dalam Islam, salat adalah sarana untuk menyenangkan jiwa dan menyucikan ruh. Begitu juga, salat adalah salah satu cara untuk mengadakan komunikasi antara hamba dan Khaliknya yang hakiki, baik yang lemah maupun yang kuat, baik yang fakir maupun yang kaya. Semuanya sama di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ketakwaannya yang menjalankan salat dengan khusyuk. Seseorang yang beriman mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai pagi sampai sore, mulai dari sebelum terbitnya matahari sampai sudah terbenamnya matahari. Hendaklah kita tetap berada di jalan Allah yang Maha Agung dengan menjalankan salat, karena salat itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan, yang apabila ditinggalkan pasti akan mendapatkan dosa yang besar, dan apabila dilaksanakan pasti akan mendapatkan pahala. Orang yang membangunkan orang tidur saja untuk melaksanakan salat pasti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi melaksanakan salat. Membaca Al-Quran adalah pedoman bagi umat Islam untuk menjerumuskan kita ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang bengkok atau jalan yang salah. Membaca tasbih pada saat rukuk dan sujud, dan membaca salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat duduk tasyahud, agar kita senantiasa selalu mengingat beliau. Sungguh dalam salat, Islam juga memiliki tempat yang paling istimewa ibadahnya. Tidak ada ibadah yang menandingi ibadah salat, karena salat adalah pilarnya agama Islam. Tanpa salat, Islam pasti akan tegak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-islamu wa imaduhu salatu wa zarwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Pokok pimpinan segala perkara adalah Islam, dan pilarnya Islam adalah salat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah. Salat adalah kewajiban yang diwajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Miraj. Siapapun itu hendaklah melaksanakan salat pada malam Isra Miraj, mulanya 50 kali hingga sampai berkurangnya 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, Ya Muhammad, tidak akan kubah lagi firmanku. Sungguhnya 5 kali ini sama dengan yang 50 kali bagimu. Salat adalah ibadah hamba Allah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Abdullah ibn Qurtin berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
an Abdullah bin Qurtin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu alaihimul abdu wa yaumal qiyamatis shalah. Dari Abdullah bin Qurtin berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadah salat adalah ibadah hamba Allah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Salat adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir sebelum beliau menghempaskan nafas yang terakhir. Lalu beliau bersabda, jagalah salat dan apa yang akan menjadi tanggunganmu. Salat kadang-kadang dibarengi dengan kata zikir, dan salat juga kadang-kadang dibarengi dengan kata zakat, dan terlebih-lebih dibarengi dengan kata sabar. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahu akbar. Yang artinya, ibadah salat dapat mengubah kita dan dapat menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya salat lebih besar keutamaannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ceramah saya, pada saat kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak ibadah salat, karena salat adalah pilarnya agama, dan salat juga bisa menghindari kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin sekian ceramah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya, dan jika ada kebenaran kata, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.